Oke, halo semuanya. Selamat malam. Kembali lagi di seri diskusi Logos bersama dengan Henry Jirok Studies. Malam hari ini akan dipandu oleh saya ya, Dimas Wira dari Henry Jirok Studies karena Kanatan sedang ada kelas ya. Jadi malam hari ini akan dipandu oleh saya dan nanti bersama rekan saya ya, Ginola juga dari Henry Jirok Studies. Malam hari ini kita akan berdiskusi dipantik oleh Pak Saryanto. Sudah hadir ya Pak Saryanto? Oke, Mas, hadir Bang. Oh, enggak. Ini manggilnya apa nih Pak? Pak Sari, Pak Anto. Mana aja boleh, Mas. Oh, Ya, mana ya enaknya. Pak Pak Anto lah ya. Saya panggil Pak Anto aja ya. Kayak gitu malam hari ini akan ditemani oleh Pak Anto ya. Sebelum masuk ke materi mungkin boleh kenalan dulu Pak Anto ke teman-teman semua di sini. Baik, terima kasih Mas Wira ya. Manggilnya Mas Dimas ya? Wira, Mas Dimas. Dimas saja boleh. Oke, Mas Dimas, salam kenal buat semuanya malam hari ini ya. Kenalkan, nama saya Saryanto. Saya bertugas sebagai guru SMP Negeri 2 Kecamatan Setiajanji di Sumatera Utara, Mas. Ya, orang Sumatera Utara, tapi kalau secara kesukuan dari Jawa ya. Nah, nampak dari namanya. Terus apa ya? Saya yang mengajar PPKN ya di jenjang SMP. Jadi kalau kita ke pertemuan kemarin sudah membahas banyak hal-hal yang menurut saya hal-hal baru nih Mas, menurut saya ya. Jadi barangkali nanti kalau ada yang mau saya sampaikan agak sedikit kurang greget ya kan, kurang apa. Jadi mohon harap dimaklumi karena kemarin nggak sempat apa ya, nggak punya ekspektasi bakal jadi pemantik karena diajak Mas Feriansah untuk mengisi link. Hmm. Nah, tiba-tiba kok, loh, nama saya muncul jadi salah satu pemantik. Nah, jadi saya agak sedikit gimana gitu malam hari ini. Dibilang minder ya gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan di sini kan nuansanya sama-sama belajar ya. Ya, gitu Mas. Oke, baik, Pak. Oke, Pak Anto. Tadi bilang dari Sumatera Utara, saya udah sanksi. Nggak mungkin orang Jawa nih pasti. Ya, oke. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman semua. Jadi Pak Anto, it's okay gitu ya. Kita semua sama belajar. Dan di sesi diskusi kritikal pedagogi ini nanti kemarin sudah dibuka sama Pak Rahmat ya, dosen Sosiologi UNJ. Kemudian nanti ada Pak Anto dari unsur guru. Nah, saya juga kebetulan masih guru ini, Pak Anto ya. Nanti ada Ginola juga dari unsur mahasiswa. Hmm. Besok itu ada dari unsur siswa ya, Adisti kalau nggak salah. Jadi inklusif ya, sebagaimana semangatnya Logos juga untuk membuka akses pendidikan yang inklusif bagi siapa saja. Oke, kita langsung saja ya sebelum saya serahkan ke Pak Saryanto, kita review dulu ya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kematian sejarah dan budaya positivisme ya. Jadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas bahwa kebenaran absolut yang diwariskan oleh budaya positivisme lewat metode ilmiah ya, khususnya terkait dengan keterukuran itu membuat aspek-aspek bidang pengetahuan yang bersifat spekulatif seperti filsafat, sosiologi, PKN, seni, sejarah itu tidak mendapatkan tempat ya. Nah, kalau kemudian mata pelajaran atau jenis-jenis ilmu pengetahuan yang dianggap spekulatif gitu ya oleh tradisi positivisme ini kebenarannya diragukan itu kan nanti jadi ada unsur yang baik, ada unsur yang buruk semacam itu ya. Nah, budaya positivisme itu juga yang kemudian nanti mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Bebas nilai di sini artinya ilmu pengetahuan itu netral ya. Dia tidak seolah-olah pengetahuan itu lahir karena pengetahuan itu sendiri. Tidak ada campur tangan kultural, tidak ada campur tangan kekuasaan di situ gitu. Jadi ketika kita belajar ilmu pengetahuan apapun tuh seolah-olah tidak ada unsur kekuasaan yang bekerja di dalamnya semacam itu. Dan salah satu konsep kuncinya adalah soal historical amnesia ya atau keamnesiaan atau kelupaan kita soal sejarah ini sangat relate dengan kondisi kita pada hari ini
dan kemudian minat terhadap sejarah itu perlahan mulai hilang ya, mulai hilang atau dianggap tidak penting gitu. Jadi bukan berarti kemudian kita berusaha mementingkan sejarah ketimbang matematika misalnya. Ya matematika penting, fisika, kimia penting, keterukuran itu penting, tapi sejarah juga penting semacam itu. Nah, kalau boleh saya kasih pengantar ya sebelum masuk ke Pak Saryanto, pada sesi ini kita akan belajar tentang pedagogi kritis yang bertolak dari pemikiran seorang filsuf dari Italia yaitu Antonio Gramsci ya. Dia seorang neo-Marxian yang fokus pada aspek kalau teman-teman belajar Marxisme mungkin di awal fokus pada suprastruktur ya, ketimbang infrastruktur yaitu basis ekonomi ya. Kalau di Marx kan fokus pada basis ekonominya ketimbang unsur-unsur di luar ekonomi. Nah, di dalam chapter tentang Gramsci ini diawali dengan deskripsi terkait dengan problem demokrasi yang berada dalam tekanan kapitalisme global. Konteksnya tentu di Amerika Serikat ya. Kemudian Gramsci di sini digunakan juga oleh pemikir konservatif untuk melanggengkan ideologinya dalam praktik pedagogi. Jadi kalau kita belajar Antonio Gramsci tentang hegemoni misalnya, ternyata cara berpikir Gramsci ini dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok konservatif untuk melanggengkan ideologinya. Jadi karena ideologi itu bersifat diskursif ya, bersifat apa bisa saling mengganti gitu ya. Nah, ternyata kelompok konservatif menggunakan cara berpikir itu untuk melanggengkan ideologinya gitu. Tentu ini pendekatan yang tidak diharapkan oleh tradisi Gramscian itu sendiri ya. Dan mungkin nanti di dalamnya konsep kunci terkait dengan counter hegemoni ini menjadi aspek yang penting ya. Bagaimana kita melawan hegemoni dengan mengcounter hegemoni yang ada gitu ya. Itu pengantar dari saya ya terkait dengan chapter 2 ini. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya sepenuhnya berikan kepada Pak Saryanto. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Buka pintunya. Kenapa Coba. nggak pakai headset? Aku nggak mau pakai headset, aku mau direkam buat dokumentasi sama nanti portofolio aku. Coba share screen dulu ya. Udah kelihatan ya, Mas? Sudah Pak, sudah. Baik. Terima kasih, Mas Dimas Yura sudah Membongkar yang memberikan akan tumbuh dengan baik dan mekar sekar-mekarnya. Ampun. Mohon namanya maaf bocor. Kak Mutiara, suaranya bocor nih. Ah, Oke, Baik, terima kasih Mas Dimas Yura dan salam kenal buat teman-teman ya. Baru saya baru bergabung di Logos ini di ruang diskusi ini dan hari ini saya akan menyampaikan tentang chapter yang ketiga ini ya di bagian pertemuan kita yang ketiga yaitu Rethinking Cultural Politics and Radical Pedagogy. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di awal oleh Mas Dimas ya di pembukaan tentang bagaimana isi secara keseluruhan di chapter ini tentang pemikiran Antonio Gramsci. Yang Antonio Gramsci yang juga diambil dari perspektifnya Girox ya, dalam hal ini. Namun saya disclaimer dulu, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya saya tidak memiliki ekspektasi untuk bisa menyampaikan menjadi pemantik dalam diskusi ini ya karena memang pengetahuan dan pemahaman tentang filsafat saya juga masih terbatas, baru belajar juga ya karena belajar ya mungkin sama-sama belajar barangkali nanti ada yang bisa sambil uh, meluruskan dan kesadaran keinsapan saya ya, mulai aktif itu tentang penerapan pendidikan yang juga di kita juga ya dengan perubahan kurikulum di mana kemarin di pertemuan yang lalu Pak Rahmat menyampaikan tentang kurikulum yang selalu berubah dan antitesis. Nah, sebagai informasi juga saya kuliah dulu pembelajaran kurikulumnya itu ke kurikulum KBK 24 ya. Ketika tamat penerapannya KTSP 2006. Kemudian di belum sempat menamatkan KTSP berubah lagi jadi kurikulum 2013. Sekarang berubah lagi. Begitu seterusnya kurikulum dan barangkali ini juga awal-awalnya ya kita sering diberikan doktrin dan dogma. Ya ini perubahan itu satu hal yang wajar. Dinamika itu selalu terjadi mengikuti perkembangan zaman. Menurut saya kalau perubahannya itu hanya di taraf pelaksanaan teknis barangkali iya. Namun ini perubahannya sampai ke akar rumput ini kan susah ya. Nah, karena kita juga harus mengubah dari sisi sudut pandangnya dan menjadi antitesis.
dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Dan ternyata itu juga setelah belajar semakin lama saya menyadari, oh memang betul ini pemikiran Giroux juga bahkan selaras dengan pendekatan pendidikan yang hari ini kita laksanakan gitu. Jadi eh, masih relate lah walaupun kita sadar bahwa si Giroux ini menulis dari latar negara Amerika ya dengan menyinggung pendidikan pemikiran-pemikiran yang lain. Nanti juga akan ada pembahasan terkait pemikiran si Hirsch ya dan Harold and Wissel tentang bagaimana dia mengappropriate ya kalau dalam bahasa di paper ini appropriate dan di dalam bahasa Indonesia belum ada apropriasi. Saya cari di KBBI belum ketemu bahasa itu. Iya. Saya cari di literatur lain ternyata ketemu appropriate itu artinya ya menggunakan teori atau pernyataan tokoh untuk kepentingannya gitu. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu digunakan dan diambil hanya beberapa kutipan saja, quotes-nya saja. Nah, tidak diambil secara menyeluruhan, tidak disinggung sudut pandang kenapa si penulis mengambil eh, menyimpulkan dengan pernyataan tersebut. Nah, itu tidak disebutkan dari dengan mengapropriat tadi. Nah, baik rekan-rekan belajar semuanya ya. Saya baru sadar tentang membelajar ini ketika melanjutkan studi S2 di mana di saat pertemuan pertama kuliah saya itu diberikan kasusnya adalah pendidikan sebagai suatu investasi. Nah, di situ mahasiswa banyak yang memberikan masukan, banyak yang memberikan ini ya, kritik dan juga tanggapan terkait pendidikan berupa investasi. Ya. Dalam pemikiran kita yang masih lugu, pasti pendidikan itu ya, ketika pendidikan itu mencetak SDM, kemudian SDM itu bisa menjadi investasi bagi uh, perkembangan sebuah negara untuk menjadi lebih maju. Nah, ternyata si dosen itu tidak mengarahkan ke situ, lebih mengarahkan kepada investasi dalam makna yang sebenarnya gitu. Bagaimana pendidikan mempengaruhi kemajuan satu negara, mempengaruhi sebuah ekonomi, dan disitulah kemudian saya nyimpulin, lah ini kayaknya lari nih jalur pendidikannya gitu. Bukan membahas tentang ilmu pengetahuan, malah jatuhnya mengarahkan pendidikan itu lebih untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya korporasi. Nah, hal ini tentu sangat apa ya, sangat bertentangan dengan pemikiran saya sendiri waktu itu. Nah, dan itu terus diarahkan di mata kuliah berikutnya juga membahas hal-hal yang sama. Ada nanti kebijakan pendidikan dengan istilah manpower. Dilihat kebutuhan pasarnya apa, disitulah kemudian studinya mata mata pelajarannya atau studi kuliahnya disitulah baru ditentukan. Jadi memang pendidikan di sana memang diarahkan untuk bidang-bidang industri tertentu ya atau vokasional ya kemarin kita sempat bahas tentang vokasi pendidikan vokasional ya barangkali itu tidak salah juga secara mutlak ya karena kita nggak bisa menampik memang kebutuhan-kebutuhan materialis kita juga ada di situ. Tetapi ini kan sudah lari dari tujuan pendidikan itu secara akarnya begitu. Kemudian saya juga sebagai guru SMP mungkin pemikiran saya tidak begitu mendalam seperti bagaimana Mas Dimas Wira yang ya barangkali bacanya juga sudah semakin banyak gitu ya. Banyak. Kemudian kemarin Pak Rahmat juga menjelaskan dengan sudut pandang yang begitu luas. Nah, saya mungkin lebih kepada taraf teknis saja pengalaman yang pernah saya lakukan. Dan saya juga di berbagai kurikulum itu saya sempat ikut aktif ya. Kalau kurikulum Merdeka kemarin saya sempat aktif bahkan di program guru penggerak. Nah, di pelaksana program guru penggerak itu saya juga menemukan beberapa ini ya kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan. Nah, kalau istilahnya Bang Alfian itu dalam beberapa konten kreator itu guru-guru sekarang itu banyak mengglorifikasi gitu. Glorifikasinya saja pendidikan itu kan harus menyenangkan katanya, tapi malah fokusnya ke tujuan menyenangkan, bukan kepada tujuan murni pendidikannya. Nah, itulah kekeliruan-kekeliruan yang saya sadari. Ya, kemudian penerapan-penerapan ice breaking di kelas yang membuat siswa senang, bahagia, dan ketika saya coba merefleksi kepada siswa, apa sih pelajaran yang kalian dapatkan tadi? Dan ternyata mereka dengan kompak menjawab, ya enak saja bermain, bahagia, games, ice breaking. Tapi ternyata inti dari pembelajaran, pendidikan mereka nggak dapat apa-apa. Hah, itulah yang disebut dengan glorifikasi. Dan itu saya terus kaji, saya ajak teman-teman berdiskusi tentang itu ya. Kemudian di program guru penggerak juga di bagian tema akhir itu ada tentang ini ya, pemanfaatan aset ya. Bagaimana kita memaksimalkan potensi dengan mempertimbangkan latar belakang aset. Nah, itu saya sempat protes kepada fasilitator.
Kenapa kita hanya fokus ke aset? Kenapa kekurangan-kekurangan kita kok tidak dinilai? Kenapa kekurangannya kok diabaikan? Malah fokus hanya ke aset. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokus ke aset, ini kan menutup ruang kritis. Misalnya nih, kita punya kepala sekolah. Kita punya kepala sekolah, Mas Dimas pun juga seorang guru pasti tahu. Punya kepala sekolah dan ketika kita mau ngusulin perpustakaan kita kurang lengkap ini, Pak. Nah, kemudian ya udah maksimalkan saja apa yang ada. Lantas yang kurang itu kapan mau dipenuhi? Jika hanya memaksimalkan yang ada saja. Ya kita sudah maksimalkan yang ada, bukan tidak gitu ya. Nah, itu hanya contoh, ya, contoh-contoh kasus dan itulah yang ditekankan. Dan saya simpulkan memang kita fokus untuk meningkatkan kemampuan kritis siswa, tapi kemampuan kritis gurunya malah dikebiri. Nah, saya sampai pada tahap kesimpulan seperti itu. Nah, karena kritis-kritisnya guru di situ, ya materi muatan-muatan materi dan lainnya, pembelajaran, workshop, pelatihan itu lebih fokus kepada bagaimana memaksimalkan aset, tetapi mengabaikan sisi kelemahan-kelemahan ya. Kalau dalam analisis SWOT kan ada sisi weakness gitu. Kemudian ada sisi kelemahan, strong, weakness ya. SWOT, opportunity dan threat-nya. Nah, threat dan weakness-nya itu sering diabaikan. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal itu. Seharusnya kalau perubahan yang harus dilakukan itu memang harus secara radikal ya, mendasar dan semuanya harus diubah, bukan hanya fokus pada satu titik tertentu saja. Baik, itu mungkin sedikit perkenalan dan menggambarkan bagaimana pemikiran-pemikiran Girox ini ternyata masih relevan ya dengan apa yang saya alami. Di chapter ini ya ada 4 subjudul subtopik lah yang ada disajikan di dalam uh, chapter Rethinking Cultural, Politics, and Radical Pedagogy in the Work of Antonio Gramsci. Ada bagian pertama itu introduction, pembukaan. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang democracy and education under siege ya. Tadi sudah dijelaskan singkat oleh Mas Dimas tentang demokrasi dan pendidikan yang terkungkung. Kemudian ada thinking like Gramsci. Yang nomor 3 adalah appropriating Gramsci. Bagaimana nanti si Girox, Henry Girox ya, mengulas ada beberapa tokoh yang menggunakan pernyataan yang menggunakan teori-teorinya Gramsci untuk kepentingan eh, politik ya, kepentingan politik. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan konservatif ya, konservatif. Dan yang keempat, di sini kita diluruskan bagaimana pemikiran Gramsci yang sebenarnya. Di bagian yang keempat, ini thinking like Gramsci, berpikir seperti Gramsci. Nah, mengembalikan perjuangan di di kursi sekolahan, begitu. Pertama di bagian introduction, ya. Ini memang saya agak sedikit ini ya. Baru kali ini saya memang benar-benar serius membedah paper atau buku yang memang ditulis dalam bahasa Inggris secara full ya. Baru kali ini. Dan memang bahasa-bahasa di dalam buku ini, saya memang sudah punya beberapa bulan yang lalu sudah beli ya buku ini sudah. Namun ternyata untuk memahaminya tidak mudah. Selain juga harus mentranslate ke dalam bahasa Indonesia, kita juga harus menginterpretasi beberapa kalimat, kata, diksi kata yang nggak sama dengan bahasa kita. Itu yang saya temukan. Contohnya kata culture ya, budaya. Nah, ternyata kata budaya yang ada di buku ini dengan kata budaya yang selama ini saya pahami itu berbeda ya, jauh bahkan. Kemudian kata pedagogi. Nah, pedagogi juga demikian. Diksi kata pedagogi yang saya pahami kalau kita lihat KBBI kan hanya sekedar ilmu pengajaran itu yang saya pahami. Dan ternyata pedagogi di sini sangat luas maknanya ya, lebih general. Kemudian ada nanti istilah-istilah yang memang uh, berbeda dari pemahaman saya secara umum. Sehingga ketika saya baca menerjemahkan dan saya harus mencari interpretasi yang lebih sesuai agar bahasa agar saya bisa memahaminya secara komprehensif begitu. Baik, kemudian uh, di bagian introduction di sini Gramsci ingin memberikan sebuah disclaimer sebenarnya. Ya, dia menyatakan bahwa Gramsci itu tidak memisahkan kata Girox ya. Gramsci itu sebenarnya tidak memisahkan antara culture dan relasi kuasa, power relation, dan tidak memisahkan politik dari produksi pengetahuan dan identitas. Artinya di sini sebenarnya Gramsci itu sudah menyadari bahwa ada hubungan antara culture dan budaya, budaya tadi dengan kekuasaan. Nah, bahkan dijelaskan bahwa
Gramsci redefined how politics bore down on everyday life through the force of its pedagogical practice, relation, and discourse. Dia mendefinisikan ulang politik itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari melalui praktik-praktik pedagogis. Nah, di sini saya katakan pedagogis itu tidak sekedar pengajaran nih. Praktik pedagogis di sini mentransfer ilmu pengetahuan dan proses yang lainnya berkenaan dengan budaya itu juga masuk ke pedagogi. Kemudian relation, ya relasi dan wacana-wacana. Nah, jadi untuk membentuk sebuah uh, untuk mempengaruhi kehidupan di dalam aspek politik itu ada yang dilakukan oleh pemerintah. Satu yang ia sadari itu adalah praktek pedagogi dan relation and discourse. Ya. Kemudian selain itu karya Gramsci memberi koreksi terhadap kaum konservatif. Nah, di sini dia menegaskan bahwa pedagogi bekerja membentuk praktik kulturalnya sendiri, melegitimasi pertanyaannya, dan menguatkan otoritasnya. Gitu. Nah, ini bahasa ini menurut saya agak sedikit ini ya, menarik, tapi juga dalam gitu. Nah, membentuk praktik bahwa pedagogi itu membentuk praktik kulturalnya, membentuk budayanya sendiri. Kemudian melegitimasi pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkannya dan secure particular modes of authority, mengukuhkan otoritasnya, kekuatannya, dominasinya begitu. Nah, ini menurut si Gramsci. Dan Gramsci juga menegaskan dalam tulisan Girox, kelompok kanan ya saat ini berusaha menundukkan public and higher education to the needs of capital. Nah, menundukkan pendidikan publik dan pendidikan tinggi untuk keperluan kapital. Yakni dengan mengubah tujuan dan makna pendidikan, education for a public to a private good. Jadi memang pendidikan itu, pendidikan tinggi, pendidikan publik ya, tapi di latar saat itu ya Gramsci menyadari bahwa kelompok kanan itu memang berusaha menundukkan itu, menjadikan pendidikan tinggi, pendidikan publik dan pendidikan tinggi sebagai alat-alat untuk kapital, kebutuhan-kebutuhan korporat dan lain sebagainya. Nah, itu yang ia sadari. Dan kalau kita mau korelasikan di kita ya, di negara kita barangkali, di pendidikan di Indonesia khususnya, ya ini tidak jauh berbeda ya. Saya juga pernah terlibat di dalam program eh, Kementerian Kemendikbud Saintek ya, program praktisi mengajar. Di mana saat itu memang praktisi-praktisi diberikan kesempatan untuk mengajar ke mahasiswa. Waktu itu saya sampai 6 pertemuan ya, 6 kali pertemuan secara daring. Dan saya mendapatkan mahasiswa dari Kahuripan Kediri, Universitas Kahuripan. Nah, di situ kan memang pemerintah ingin coba mengkorelasikan pendidikan itu sendiri, menjadikan alat pendidikan agar sesuai dengan dunia kerja. Nah, ya, secara pemahaman kita, secara praktis ya, secara pragmatis ini nggak salah, gitu. Sebenarnya nggak salah ya. Nah, namun kalau kita lihat dari tujuan asli pendidikan sebenarnya, inilah yang dikoreksi oleh Gramsci, gitu. Inilah yang ditegaskan oleh Gramsci. Seharusnya pendidikan itu tidak boleh tunduk terhadap hegemoni kekuasaan, gitu. Menurut dia seperti itu. Karena pendidikan harusnya mampu berjalan sendiri. Saya juga akan mengulas bagaimana kaum kanan nih, kaum konservatif ini seperti Hearst yang mengadopsi pandangan Gramsci demi kepentingan kaum kanan itu sendiri. Nah, ternyata pendapat-pendapatnya si Gramsci ini dipakai oleh kaum konservatif. Tadi seperti dijelaskan oleh Mas Dimas ya, di awal. Untuk kepentingan mereka. Baik, kita masuk ke subtopik yang kedua ya, democracy and education under siege. Di mana dijelaskan bahwa saat itu ya, saat dia menulis itu demokrasi dan pendidikan dalam kondisi yang terkungkung, terkungkung. Pada bagian ini Girox menjelaskan bahwa budaya menjadi kekuatan pedagogis utama demi mengamankan otoritas dan kepentingan politik yang dominan. Tadi sudah saya sebutkan di sebelumnya, di bagian sebelumnya. Memang budaya menjadi kekuatan pedagogis.
Di sinilah saya kemudian mencari literatur lain, apa sih maksud budaya dari culture ya, dari kalimat yang diambil oleh Antonio Gramsci ini gitu. Nah, ternyata makna budaya di situ sangat luas ya. Bukan hanya budaya yang kita pahami, yang saya pahami maksudnya, adat istiadat, kemudian suku. Nah, karena memang latar belakang negara Indonesia jauh berbeda dengan negara Amerika yang di sana kan tidak ada tuh seperti kita suku Jawa, Batak, Madura dan lain-lain. Nah, sehingga memahami makna budaya ini juga harus lebih luas, lebih fleksibel. Menjadi kekuatan pedagogis utama demi mengamankan otoritas dan kepentingan politik yang dominan. Gitu. Makanya kalau di Indonesia nampaknya yang sangat sangat nampak kelihatan ya di mana budaya atau pendidikan ini dijadikan sebagai sebuah uh, alat ya, menjadi kekuatan untuk mengamankan politik ya dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi. Ganti rezim, ganti pemerintah, ganti presiden berubah. Ganti presiden berubah. Ganti menteri berubah, bahkan ganti menteri ya. Nah, ganti menteri berubah. Nah, itu selalu terjadi. Memang dengan dalih apa? Dengan dalih bahwa dunia itu dinamis gitu. Nah, dunia itu dinamis, tapi perubahannya ini kayaknya perubahannya kok perubahan yang sangat brutal gitu ya. Nah, perubahannya itu sangat antitesis seperti disampaikan oleh Pak Ahmad kemarin di minggu yang lalu. Kalau memang berubah harusnya kan menyempurnakan beberapa yang kurang saja. Tapi nyatanya tidak. Bahkan sampai redaksi-redaksi nama, diksi-diksi kata itu pun berubah total. Nah, padahal esensinya tetap sama. Ya. Kemudian yang kedua, sejak era Reagan, ya, Presiden Reagan hingga George Bush, kaum konservatif telah berhasil menguasai media dan komunikasi global dengan menyadari bahwa budaya adalah medan perjuangan politik sekaligus ruang pedagogis. Sehingga mereka lebih unggul dari kaum progresif dalam bentuk pengetahuan, nilai, dan kesadaran publik di era reformasi. Nah, di sini menegaskan bahwa Gramsci sejak masa Presiden Reagan dan sampai ke George Bush ya, ternyata kaum konservatif tidak menggunakan berbagai cara ya. Salah satu cara yang paling mencolok itu adalah menggunakan media dan komunikasi secara global untuk mendukung niatnya ya, untuk mendukung ambisinya melalui praktik-praktik pedagogis sehingga mereka lebih unggul. Tentu karena media itu sudah dikuasai oleh mereka ya, hingga implikasinya adalah uh, nilai-nilai dan pengetahuan kesadaran itu juga dibentuk oleh pemerintahan. Nah, begitu. Ini yang disampaikan oleh Gramsci. Nah, ini tentu bertentangan dengan prinsip ilmu pengetahuan itu sendiri ya, yang seharusnya bisa bebas. Nah, begitu. Nah, kata kita sendiri misalnya, kurikulum merdeka ya. Kalau saya sebagai guru ya, dan menikmati beberapa kali perubahan kurikulum yang terjadi. Setelah mengikuti beberapa banyak pelatihan di guru penggerak dan seterusnya, saya menyadari bahwa merdekanya ini ternyata kata merdeka ini ya merdeka versinya pemerintah gitu ya, nggak merdeka secara utuh gitu. Jadi merdekanya merdeka versi pemerintah. Nah, lantas merdekanya mana gitu? Malah nggak merdeka. Kalau di sekolah-sekolah lain barangkali ya mengajar itu sudah dukungan sarana prasarana itu sudah memadai. Nah, kalau rekan-rekan ikut ke sekolah saya mengajar, itu nanti rekan-rekan akan sangat prihatin ya. Saya sekolah di tempat yang cukup jauh lah dari pusat kabupaten. Nah, ketika pemerintah menggalakkan, kementerian menggalakkan tingkatkan kompetensi literasi siswa, numerasi siswa. Nah, saya menemukan di kelas 7 ya SMP itu separuh sendiri belum pandai baca. Ya. Bagaimana meningkatkan kemampuan literasi? Nah, tapi siswanya separuh sendiri, 50% itu belum bisa baca. Nah, gimana kita mau melanjutkan pelajaran sementara dasarnya saja membaca itu masih nggak lancar. Menghubungkan satu kata, satu huruf dengan huruf yang lainnya itu aja mereka sangat terbata-bata. Ya, konon lagi harus berpikir secara kritis terhadap teks yang mau mereka ketahui atau bacaan-bacaan yang mereka temukan. Nah, seperti itu. Kondisi ini ya ternyata tidak saya alami sendiri ya. Rekan-rekan yang lain ketika kita diskusi juga mengalami hal yang serupa gitu, tapi tidak sebanyak kami. Nah, itu. Maka program-program pendidikan
kementerian, serasa di kita itu seperti mental ya. Nah, seperti mental. Karena kita emang benar-benar seperti mengulang. Bahkan ada rekan-rekan guru itu yang menyediakan jam setelah pulang untuk belajar membaca gitu. Ya, dan luar biasa lah dedikasi teman-teman saya itu. Baik, kemudian saya lanjutkan kembali ya. Ironisnya, kekuatan konservatif telah mengadopsi pernyataan Antonio Gramsci. Ya, ada pernyataan Antonio Gramsci yang everybody relationship of hegemony is necessarily an educational relationship. Setiap relasi hegemoni itu, ya, hakikatnya katanya ya relasi pendidikan. Nah, si Hughes di sini mengambil pernyataan ini, tapi mengambilnya tidak secara utuh ya. Dia tidak mempertimbangkan aspek empiris dan historis kenapa Gramsci menyatakan pernyataan ini. Nah, inilah kemudian kalimat ini digunakan bahwa memang pendidikan dan hegemoni itu nggak bisa dipisahkan, gitu. Pendidikan publik, sekolah khususnya, telah menjadi salah satu ranah publik yang paling diperebutkan secara politis. Nah, ini Gramsci menegaskan di sini. Ya, benar sekali ya. Karena praktik-praktik pendidikan di sekolah itu kalau secara koordinatif itu sangat rapi ya, sangat rapi mulai dari kementerian, dinas ke bawah, strukturnya jelas. Sehingga ini bisa menjadi alat dan diperebutkan. Gitu. Nah, saya bisa saja cerita hal-hal yang sangat negatif yang menggambarkan seperti sebagaimana dipraktekannya hal ini di sekolah gitu. Nah, tapi nampaknya harus kita batasi di sini Mas Dimas karena berbahaya. Iya. Ya, saya mengalami hal itu gitu. Nah, di mana memang benar-benar jadi ranah politik gitu. Sekolah itu guru-guru itu dijadikan alat betul gitu. Bahkan pusat-pusat pimpinan, kepala sekolah itu sudah semacam berada di ujung tanduk gitu. Nah, inilah bahayanya ya. Dan itu ternyata yang dirasakan Gramsci ya hari ini masih relate banget dengan kita gitu. Dengan saya mungkin ya, mungkin di tempat lain barangkali tidak. Dan saya harap tidak sama gitu. Nah, selanjutnya, civic responsibility are reduced to the act of consuming. Sebagai ya di pernyataan ini ya tanggung jawab warga negara itu diperkecil hanya sebagai konsumen gitu, mengkonsumsi. Nah, saya juga cari uh, interpretasi dari makna kalimat ini apa. Ternyata saya temukan makna terhadap tanggung jawab kewarganegaraan itu, ya, civic itu maknanya sudah direduksi hanya sekadar menjadi misalnya sebagai konsumen, penerima bantuan, bayar pajak, kemudian ikut pemilu gitu ya. Maka di sini nanti ada sebagai eufemisme untuk privatisasi istilah choice pilihan gitu ya. Nah, kata choice di sini dijadikan alat ya. Mereka kan sudah diberikan pilihan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, rasanya seperti sudah diberikan kemerdekaan, tapi nyatanya ya diarahkan ke situ-situ juga. Jadi warga negara sebagai tempatnya ruang kritis itu tidak muncul di sini. Warga negara sebagai seorang yang seharusnya bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang bisa menyampaikan aspirasinya itu malah rasa dikebiri dalam hal ini. Nah, direduksi gitu. Manusia itu hanya warga negara itu hanya diterjemahkan sebagai consuming, act of consuming, aktor yang mengkonsumsi seperti itu. Nah, kemudian Girox juga menegaskan ya di bagian akhir subtopik ini bahwa serangan sayap kanan terhadap pendidikan publik dan perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya sistematis untuk membongkar ruang publik yang menolak tunduk pada logika pasar. Merupakan bagian dari upaya sistematis untuk membongkar ruang publik yang menolak tunduk pada logika pasar. Nah, sayap kanan ini uh, membuat bagaimana supaya pendidikan publik dan perguruan tinggi itu ya supaya tunduk pada logika pasar. Dan perjuangan atas pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan yang lebih luas untuk kehidupan publik yang demokratis. Nah, ini kesimpulan Girox. Padahal pendidikan itu bisa menjadi ruang yang demokratis, belajar gitu ya. Nah, maka dari sempat saya sampaikan di dalam
Dulu di kurikulum awal-awal kurikulum Merdeka itu ada namanya profil pelajar Pancasila dan nanti bernalar kritis ya. Kita disuruh ngajarkan tentang itu. Bagaimana siswa supaya eh, sampai pada nalarnya yang kritis dan lain-lain. Tapi tertutup, kritis itu tertutup untuk guru gitu. Ya, tertutup untuk guru. Jadi hanya eh, makna kritis di sana emang hanya direduksi bagaimana si siswa mampu berpikir secara mendalam, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaannya seperti itu saja. Tapi kita guru tidak ya. Seharusnya kalau kita diberikan kesempatan bernalar kritis juga ya, memberikan ruang kritis. Kita kan yang di lapangan lebih paham nih, kondisi gimana sih mempraktekkan kurikulum itu, apa sih masalah yang terjadi gitu. Kalau hanya di generalisasi di daerah-daerah tertentu saja, tentu hal ini tidak adil ya, tidak proporsional. Gitu. Di sini Giros menegaskan bahwa konservatif tadi ya mencoba untuk membongkar adanya upaya-upaya sistematis tentang bagaimana ada orang yang protes ya, ada kritis terhadap pendidikan yang tunduk, yang menolak tunduk pada logika pasar. Ada yang menolak tunduk dan disitulah mau dibongkar sama mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Agak susah memahaminya, teman-teman. Nah, Girox juga mengkritik para tokoh seperti Harold N. Wiesel dan E.D. Hirsch yang menggunakan Gramsci untuk mendukung agenda pendidikan konservatif dan mengajak untuk membaca Gramsci dalam konteks revolusionernya. Nah, di bagian akhir ini, di bagian subtopik ini memang selayaknya tokoh-tokoh semacam Harold N. Wiesel dan Hirsch ini membaca kembali gitu ya. Nah, membaca lebih komprehensif, bukan hanya sekadar mencomot beberapa kalimat pernyataan itu saja. Harus dipandang dari sisi empiriknya, dari sisi historisnya. Kenapa si Gramsci itu menyatakan teori yang demikian? Harusnya seperti itu. Baik, kemudian masuk ke subtopik berikutnya. Ya, ini membahas tentang mengapropriasi ya tadi seperti saya sampaikan di awal, mengapropriasi Gramsci. Ada upaya-upaya dari kaum konservatif yang mencoba untuk mengapropriasi, menggunakan pernyataan istilah Gramsci untuk kepentingan konservatif. Nah, ini saya coba membagi dalam pernyataan yang disebutkan oleh N. Wiesel dan Hirsch ya. Di sini, di mana menurut N. Wiesel, dia memanipulasi pernyataan Gramsci dan menyatakan bahwa Gramsci sebenarnya mendukung pendidikan konservatif yang disiplin dan kaku. N. Wiesel menyamakan Gramsci lebih dekat dengan pemikir seperti Karl Popper, Jacques Barzun, dan bukan dengan Paulo Freire, John Dewey, atau Marx itu sendiri. Nah, itu pernyataan si N. Wiesel. Malah malah menyatakan si Gramsci ini lebih dekat kepada tokoh-tokoh kanan. Ya. Lalu, N. Wiesel juga menolak interpretasi radikal terhadap Gramsci dengan menyebut bahwa sosiolog pendidikan baru telah keliru memahami semangat pendidikan Gramsci. Nah, jadi gini, kalau pernyataan Girox menyatakan bahwa N. Wiesel keliru dalam mengambil pernyataan Gramsci, bahkan N. Wiesel juga menyatakan kebalikannya gitu. Kaum-kaum kiri itu salah memahami pernyataan Gramsci. Nah, ini kontradiksi. Kemudian ia bahkan menyimpulkan bahwa sekolah-sekolah tidak menyediakan ruang bagi pendidikan radikal yang kontra hegemonik karena bertentangan dengan proyek organik Gramsci membangun kesadaran kelas tertindas. Nah, ini pernyataan yang ditegaskan oleh N. Wiesel. Nah, tentu hal ini sangat bertentangan ya. Nah, saya juga sudah mencoba membaca beberapa karya Gramsci ya, pernyataan Gramsci yang memang ternyata tidak benar bahwasanya dia menyatakan sekolah-sekolah tidak menyediakan ruang bagi pendidikan radikal. Nah, tidak ada pernyataan Gramsci yang menyatakan demikian. Kemudian pernyataan Hirsch yang mengapropriasi Gramsci. Nah, Hirsch memanipulasi dengan menyatakan bahwa Gramsci itu menolak pendidikan progresif yang berbasis emosi dan pengalaman anak. Sebagaimana dalam reformasi pendidikan Giovanni Gentile, padahal Gramsci mengkritik pedagogi hafalan dan ensiklopedis. Ini kemarin sempat kita bahas juga di pertemuan minggu lalu ya.
Nah, pendidikan itu harusnya tidak sekadar hafalan dan tidak berbasis ensiklopedis, tapi lebih kepada penalaran, bagaimana menggunakan daya nalar tingkat tinggi kita ya, bagaimana mengajarkan anak supaya mampu bernalar kritis, memahami hal-hal yang sifatnya lebih dalam ya. Makanya kalau dalam penyusunan soal itu kita, ya saya mengalami ada menyebut HOTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi soal itu disajikan bukan berbasis hafalan. Nah, praktik-praktiknya sebenarnya beberapa sudah kita lakukan gitu ya. Hanya saja kadang-kadang itu tadi kita lupa dengan akarnya. Kenapa harus seperti itu? Gitu. Dasarnya kenapa bikin soal yang hot tapi nggak ngerti. Akhirnya ya menggunakan cara-cara instan, ChatGPT, ya, AI dan lain-lain. Baik. Kemudian Gramsci memberikan legitimasi terhadap kurikulum inti dan praktik pendidikan konservatif. Karena hanya itulah cara kelas pekerja bisa mengakses pengetahuan yang diperlukan. Nah, ini pernyataan Hirsch ya. Ya, katanya Gramsci itu memberikan legitimasi terhadap kurikulum inti dan praktik pendidikan konservatif. Padahal pernyataan ini tidak benar. Kemudian, Hirsch juga menjadikan Gramsci sebagai justifikasi untuk menolak pemikiran kritis, keterampilan problem solving, dan pendekatan pedagogi progresif. Nah, ini dibalik-balikkan nih, pernyataan Gramsci dibalik-balikkan oleh Hirsch untuk kepentingan kaum konservatif itu sendiri. Nah, kesimpulannya, baik Entwistle maupun Hirsch menafsirkan secara selektif bagian-bagian karya Gramsci yang berkaitan dengan disiplin, ketekunan, dan pengetahuan. Keduanya mengabaikan konteks historis dan proyek emansipatoris. Ini tadi sudah saya sebutkan. Nah, hanya pernyataannya saja yang diambil, tapi mengabaikan konteks historisnya. Dan proyek emansipatoris Gramsci yang justru menekankan pendidikan sebagai alat transformasi sosial, bukan sekedar transmisi budaya yang dominan. Padahal penekanannya itu seperti itu ya. Kemudian kesimpulannya kedua, Entwistle nor his provide and critical language to deconstruct the best basis of privileges that are accorded to the dominant culture. Baik Hirsch maupun Entwistle katanya tidak menawarkan kritik untuk membongkar privilege budaya dominan. Nah, gitu ya. Artinya memang untuk kepentingannya saja sehingga dia mengambil teori-teori yang ditulis oleh Gramsci. Nah, barangkali nanti bisa dibantu oleh Mas Dimas tentang bagaimana sih sebenarnya dasar-dasarnya si Gramsci ini sampai dilupakan oleh kedua tokoh ini. Atau memang karena sebenarnya mereka tahu gitu ya. Sebenarnya mereka tahu, paham, tapi karena untuk kepentingannya diubah lagi dengan versi mereka. Nah, baik, masuk ke subtopik yang ketiga ya, keempat. Berpikir seperti Gramsci, thinking like Gramsci. Reclaiming the struggle over schooling. Merebut kembali perjuangan atas persekolahan. Nah, kenapa judul ini dibuat? Karena memang tadi dijelaskan di judul sebelumnya atau di penjelasan sebelumnya bahwa sekolahan itu dijadikan alat ya. Dijadikan alat hegemoni kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya. Di sini dijelaskan bahwa Gramsci menegaskan bahwa perjuangan untuk mempertahankan persekolahan publik harus terkait dengan politik perubahan sosial yang lebih luas, melawan kekuasaan negara yang sewenang-wenang, dan menciptakan ruang publik yang lebih adil, baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan. Ini sudah sangat jelas ya, bahwa memang Gramsci itu punya penegasan bagaimana pendidikan itu agar lebih adil. Nah, menciptakan ruang publik. Kalau menciptakan ruang publik berarti ada kebebasan berekspresi, kebebasan dalam hal menyatakan pendapat ya, berpikir kritis termasuk di sana. Lalu menurut Gramsci, pedagogi adalah hasil dari perjuangan atas makna dan kekuasaan institusional yang tidak dapat dipisahkan dari pembentukan identitas nasional dan active citizen. Dengan fokus pada hegemoni dan pendidikan politik untuk mengatasi ketimpangan dan penindasan kelompok subaltern. Di sini juga Gramsci menegaskan tentang pedagoginya itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, pendidikan, tapi juga menjadi sarana perjuangannya. Nah, ini penting barangkali ya, untuk kita. Apalagi seperti saya sebagai seorang guru. Ya. Maka pendidikan itu, pedagogi itu tidak hanya sebagai sebuah transfer ilmu saja,
tapi menjadi sarana perjuangan. Perjuangan yang memiliki institusi, yang institusinya sudah dilegitimasi, gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa perjuangan atas makna dan kekuasaan institusional. Sekolah itu kan institusional, gitu ya. Yang tidak dapat dipisahkan dari membentuk identitas nasional. Lalu di bagian ketiga, Gramsci menekankan bahwa budaya adalah ranah konsen. Konsen ini konsensus maksudnya. Kesepakatan dan perjuangan yang terkait dengan kondisi material kehidupan sehari-hari. Memungkinkan pendidik untuk menganalisis bagaimana pengetahuan dihasilkan dan diubah menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Nah, jadi penekanan Gramsci ini terhadap budaya dan pedagogik tadi ya, itu harus bisa apa ya, dimungkinkan menjadi sebuah ranah pendidikan untuk perubahan sosial lah gitu. Pendidikan itu harus mampu menjadi sarana perubahan sosial. Harus menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Jadi makna-makna pendidikan inilah yang selama ini ya karena kami ya guru-guru ini selalu terlalu mengglorifikasi ketika musim musim ice breaking buat kegiatan pembelajaran yang full ice breaking. Ketika muncul pembelajaran-pembelajaran yang dikontenkan malah fokus jadi konten kreatornya gitu ya. Tujuan mendidiknya malah hilang. Itu yang terjadi. Bukan malah menjadi seperti penekanan Gramsci tadi, pendidikan ini, budaya ini harus bisa menjadi sarana perjuangan terhadap perubahan sosial. Nah, memang harus guru itu harus punya orientasi mengajar yang sangat tinggi ya. Karena di sini memang pernyataan Gramsci yang terakhir ini memang fokus kepada pendidik. Kemudian pendidikan bagi Gramsci bertujuan mempersiapkan individu untuk memerintah, bukan hanya diperintah. Dengan menanamkan keterampilan intelektual, disiplin diri, dan kapasitas kritis. Sekaligus memelihara pertentangan antara prinsip demokrasi dan dengan kapitalisme. Nah, di sini menarik ya. Jadi Gramsci itu menegaskan bahwa pendidikan itu orisinalitasnya harus dijaga. Bahkan pertentangan antara demokrasi dan kapitalisme itu juga harus dijaga gitu. Pertentangannya, ya. Antitesis antara demokrasi dan kapitalisme itu harus dijaga gitu. Semangat itu harus ada apalagi bagi seorang guru. Bukan malah mengikut kapitalis. Barangkali kalau di daerah saya ini khususnya susah sekali ya mempraktikkan ini. Menentangkan antara demokrasi dengan kapitalis. Walaupun kalau secara idealnya juga harus bertentangan gitu, tapi nyatanya memang sangat sulit sekali. Gramsci menyerukan intelektual kritis dengan menggunakan pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Ini sudah disebutkan sebelumnya. Bukan hanya untuk mengetahui, tetapi untuk menerapkan pengetahuan dalam perjuangan melawan kekuasaan di berbagai aspek kehidupan. Menentang reduksi intelektual menjadi corporate clerks. Ya. Menentang reduksi intelektual menjadi pegawai korporasi. Makanya kalau saya sering beberapa kali melihat video ya konten-konten itu ketika wisuda misalnya, wisuda di beberapa kampus, tak segan-segan nanti ketika mahasiswanya disuruh menyampaikan kata sambutan sebelum, karena mungkin dia menjadi tamatan terbaik. Pernyataan-pernyataan si mahasiswa ini sangat ini ya, sangat sangat kritis gitu. Bahkan tak segan-segan nyenggol pemerintahannya sendiri, tak segan-segan menyenggol sistem pendidikan gitu. Biasanya kalau kita ini di Indonesia yang saya temukan ketika ada mahasiswa diberikan kesempatan ketika pidato wisuda karena nilai terbaik, ya budaya feodalismenya malah muncul gitu. Kenapa? Memuji institusi. Wow, saya di sini belajar gini. Ternyata ketika kita lihat pendidikan di luar tuh luar negeri, Amerika, Inggris, ketika diberikan kesempatan, kritis semua yang disampaikan, kritik semua yang disampaikan. Ya barangkali kalau kita terapkan begitu mungkin langsung diambil pasukan keamanan kita Mas Dimas. Jadi di sini kalimat Gramsci ini sangat ini ya, sangat tegas banget nih. Dia menentang reduksi intelektual menjadi corporate clerks ya, pegawai korporasi. Barangkali kita bisa menginterpretasi masing-masing ya pernyataan ini.
Kemudian teori Gramsci tentang hegemoni dan pedagogi budaya menekankan pendidikan sebagai alat untuk memperluas demokrasi ekonomi dan politik, mendorong pendidik dan intelektual untuk menciptakan warga yang bertanggung jawab, terlibat aktif ya, dan berjuang untuk keadilan sosial. Nah, ini yang sulit tentunya ya, apalagi sebagai seorang pendidik seperti saya ini, ah, di mana harus mampu mendorong siswa untuk mampu memiliki sifat berjuang untuk menegakkan keadilan sosial gitu. Yang ada nanti malah ketika kita ajarkan mereka seperti itu, kesannya saya malah mengajak mereka untuk menjadi pembangkang gitu ya. Kesannya seperti itu malah nanti. Yang saya pahami seperti itu dari kalimat ini. Nah, karena barangkali emang latar belakang budaya kita berbeda dengan negara-negara di Amerika ya. Nah, latar belakang budaya, kemudian kebiasaan dan sistem demokrasinya juga tidak sama. Hal ini mungkin menjadi sebuah mewarnai bagaimana praktek-praktek dalam kehidupannya. Nah, hingga pernyataan ini menurut saya kalau diterapkan di saya sendiri sebagai guru ini sangat kontradiktif banget ini jadinya nanti. Ini apanya Bapak ini? Mengajarkan hal-hal yang radikal ini. Radikal bukan dalam konteks yang kita paham ya. Radikal itu kan belajar dari hal yang sangat mendalam. Yang mereka paham itu radikal dalam menentang ekstremis dan lain-lain. Ya, baik Mas Dimas barangkali itu ya. Kemarin diberikan waktu oleh Kak Nia cukup 30 menit. Ini nampaknya sudah lebih dari 30 menit. Mohon maaf. Nah, biasanya saya nggak bisa ngomong lama-lama biasanya. Tapi ini kok kayaknya kelamaan tadi. Berikutnya saya kembalikan kepada Mas Dimas ya untuk diskusi bersama dan kalau bertanya saya mungkin barangkali banyak nggak bisa menjawab ya karena saya membaca hanya apa yang tertuang di dalam teks, kemudian mencari beberapa literatur yang relevan, tapi tidak sedalam pemahaman Pak Rahmat kemarin dan mungkin Mas Dimas dan teman-teman yang lain. Baik, demikian saya serahkan kembali kepada Mas Dimas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anto ya. Materi yang sangat luar biasa. Bisa ditutup dulu Pak Anto screen-nya. Ah, sip. Oke, ada beberapa hal yang menarik ya teman-teman ya. Terutama kalau saya pribadi itu sangat tertarik dengan konsep appropriate itu ya. Jadi ternyata beberapa teori dan pemikiran itu bisa ya disalahgunakan atau bukan atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu gitu. Dan kemudian eh terkait dengan apa pentingnya kita untuk memahami akar pemikiran tokoh ya. Karena bisa saja misalnya di kurikulum Merdeka itu kan salah satu yang dikedepankan adalah ini kurikulum yang berbasis pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu kan. Ya. Nah, ini jangan-jangan Ki Hajar Dewantara pemikirannya disalahgunakan atau konteks-konteksnya dilepaskan ini untuk kepentingan kurikulum Merdeka. Kemudian hasilnya ya merdeka tapi masih harus wajib ikut PMM misalnya gitu ya. Merdeka tapi harus ikut bikin konten misalnya gitu kan wajib gitu kan sebagai bentuk dari praktik baik katanya gitu ya. Apa hasilnya kan jadi manipulasi ya. Enggak organik gitu. Jadi kalau kata Gramsci jadi enggak organik gitu. Oke, boleh di sini ada dari Ginola, boleh open mic. Teman-teman yang lain boleh ya, langsung aja kalau punya pertanyaan, punya pendapat boleh langsung tulis di kolom chat atau nanti bisa raise hand untuk open mic. Silakan gitu. Nah, oke, baik. Terima kasih Mas Dimas, Pak Saryanto. Terus tadi juga mungkin ada sebelum ke Pak Saryanto ya. Tadi menarik banget ya. Mungkin pemikiran Ki Hajar Dewantara itu agak disalahgunakan ya. Ya terutama oleh para elit politik kita juga ya. Ini agak bersinggungan juga ya. Mungkin eh, ada 3 slogan ya. Kalau nggak salah, ah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi Handayani gitu. Nah, ini benar-benar relevan yang nanti juga coba saya ungkapkan pendapat saya ya. Kalau waktu itu saya pernah lihat kutipan, kalau kata Rocky Gerung ya, ini memang jelas disalahgunakan ya. Mungkin artinya jadi berbeda. Mungkin jadi ing ngarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, dan tuturi cawe-cawe gitu. Nah, ini berarti kan ada semacam hegemoni gitu, kekuasaan yang memang
sudah sangat mengakar di Indonesia gitu. Terus tadi juga soal Pak Saryanto ya. Terima kasih banyak atas pemaparannya pada hari ini itu sangat menarik banget ya. Jujur saya juga sangat interest terutama terhadap pedagogikal kritis ya dari Girox dan Gramsci tentunya gitu. Karena dari tadi yang saya lihat ya saat pemaparan Pak Saryanto itu saya kira ada kecemasan atau kegelisahan gitu yang mungkin Pak Saryanto itu alami gitu di Sumatera Utara ya Pak ya, ya kan? Nah, kan di sini Gramsci itu kan lebih menekankan ya, atau mungkin sebelum itu berusaha saya itu tersadar gitu dari Gramsci ini bagaimana kekuasaan itu dapat bekerja secara halus tanpa adanya paksaan. Jadi Gramsci itu tidak suka model gaya-gaya yang terkesan ya otoriter atau fasis. Justru ya dia menentang gitu terhadap hal tersebut gitu. Jadi ya di sini ya bagaimana eh, kapitalisme itu dilanggengkan melalui institusi baik pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Wih tadi juga Wih Pak Syarianto itu sebenarnya ingin apa menyinggung-nyinggung sedikit tuh soal guru atau kepala sekolah ya. Mungkin banyak juga Pak sebenarnya Pak dosen-dosen juga Pak ini Pak. Ya ya nggak apa-apa Pak di sini Pak agak buka-bukaan aja nggak masalah karena ya saya saya yakin lah di sini eh, nggak ada yang penganut apa liberal atau neoliberal karena ya memang dari tokohnya aja tuh udah jelas Henry Girox gitu ya yang memang berantitesa terhadap pemahaman tersebut gitu. Nah, tadi balik lagi ya terhadap konteks apa mungkin guru-guru atau pengajar yang memang mungkin bisa disebut sebagai intelektual yang tradisional atau apa ya konservatif gitu. Karena tadi gini di sini kapitalisme itu berusaha menyebarkan hegemoni ideologisnya secara halus gitu melalui apa institusi. Dan yang paling dekat apa? Guru gitu. Yang paling dekat guru atau dosen. Nah, kita bisa lihat juga di fakultas-fakultas ekonomi ya di Indonesia ini ya ini pengalaman empirik aja ya bagaimana uh, para dosen-dosen ekonomi itu apa hmm, istilahnya itu mencoba berkamuflase gitu untuk apa untuk menganggap bahwa dirinya itu netral terhadap hegemoni kapitalisme padahal dia itu berusaha mempertahankan status quo gitu dan itu mereka mencoba mengajarkan kepada para mahasiswa-mahasiswanya gitu. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ya bahwa ya banyak ekonom-ekonom atau mungkin apa yang mereka ajarkan itu didasarkan atau berdiri di atas kerangka berpikir liberal dan kapitalisme gitu. Ya jadi ya mahasiswa atau siswa-siswa itu ya mereka tuh hanya sebatas alat yang dimana guru-guru mereka itu sebenarnya juga diperalat juga oleh kekuasaan. Kalau ini tuh berarti masuknya ke konteksnya civil society-nya milik Marx gitu. Yang dimana bahwa manusia itu makhluk privat. Yang dimana memandang manusia dengan manusia yang lain itu sebagai alat aja gitu. Nah, berarti kan di sini kan mahasiswa tuh menjadi apa ya? Kalau dalam ilmu hukum tuh legal filosofi dari Agamben itu apa ya? Kalau nggak salah homo homo sacer ya. Bahwa mereka itu sebagai makhluk yang telanjang gitu. Mereka nggak dapat hak-haknya yang memang apa untuk kemajuan pendidikan ya ujungnya ya. Karena ya semua ruang itu dibatasi, semua ruang kritisisme itu dianulir oleh kepentingan kekuasaan. Menurut saya gitu sih dari pandangannya Gramsci ya terkait institusi pendidikan ini sih. Saya kira begitu. Mungkin dari yang lain ingin berdiskusi atau ada yang ingin menanggapi segala segala macam boleh sekali gitu. Ini udah ada beberapa di kolom chat juga sebetulnya.
Oke, baik. Thank you, Ginola. Ya, sangat menarik tadi sih awalnya. Terkait dengan plesetan prinsipnya Gejer Dewantara ya. Ing Madio Mangun dinasti tadi dan tuturi cawe-cawenya. Iya ya, di chapter ini sebenarnya kayaknya kita perlu banget deh mendudukan pemikiran Gramsci ya dalam konteksnya gitu loh. Sehingga kita bisa suara saya masuk gak ya? Masuk ya? Oke, oke. Ya, kita kayaknya perlu mendudukan pemikiran Gramsci sesuai dengan konteksnya ya untuk bisa memahami chapter ini dengan baik gitu ya. Mungkin di sini nanti ada dari apa dari teman-teman Bapak Ibu dosen mungkin atau teman-teman mahasiswa atau teman-teman akademisi ya yang bisa menjelaskan konteks Gramsci sesungguhnya gitu ya. Kalau setahu saya kan Gramsci itu pemikirannya melihat suprastruktur ya ketimbang basis struktur dalam pemikirannya Marx ya. Ketika Marx fokus untuk mencapai revolusi dengan berorientasi pada basis struktur, dengan begitu suprastruktur akan berubah dengan sendirinya ya, aspek yang non ekonomi itu. Gramsci melihat justru problemnya ada pada aspek suprastrukturnya gitu. Jadi dia melihat bahwa kok di Italia jadi fasis ya kalau nggak salah gitu. Jadi di Italia jadi fasisme bukan ke arah komunisme nih gitu kan. Apa yang terjadi ya? Kemudian apa yang dirumuskan Gramsci menjadi hegemoni dan counter hegemoni gitu ya. Bagaimana mengubah bahwa kapitalisme itu juga mengendalikan proses produksi common sense ya. Jadi proses produksi kebenaran secara sosial itu juga dikendalikan oleh kapitalisme, tidak hanya karena kapitalisme punya basis ekonomi yang kuat gitu ya, mereka menguasai base structure-nya gitu, tapi mereka menguasai superstructure-nya itu. Itu mungkin konteks yang saya pahami ya. Boleh teman-teman di sini kasih input terkait kedudukan pemikiran Gramsci ya. Sebelum itu saya bacakan dulu dari kolom chat ya. Ada dari Kak Krisna Darmawan. Bagaimana cara mengimplementasi gagasan Gramsci di kita, mengingat para guru atau dosen katakanlah masih berupaya atau berpegang dengan hidup yang belum sejahtera, entah gajinya yang belum cukup sehingga harus mengemban job desk lain, atau karena culture kampus politik yang di mana mereka terpaksa mengiyakan apapun arahan dari yang punya kebijakan atau wewenang, sehingga secara alami menciptakan siswa atau mahasiswa yang sama-sama tunduk dan patuh tanpa mempertanyakan mengapa harus nurut terhadap sistem seperti itu. Apakah mungkin intelektual organik yang sanggup menghidupkan kesadaran kritis di ruang kecil mampu menjaga eksistensinya di tengah kondisi seperti ini ya? Monggo Pak Anto boleh kasih responnya ya. Jadi gimana nih kita mengimplementasikan Gramsci kalau ternyata kita masih cukup bergantung nih sama sistem yang menindas ini gitu ya? Ya. Baik, terima kasih Mas Dimas. Tapi sebenarnya pertanyaan ini Mas Krisna atau Mbak Krisna, Mas ya. Nah, ini terkait pertanyaan ini sebenarnya seperti saya bertanya kepada diri saya sendiri nih, Mas. Bagaimana mengimplementasikan gagasan Gramsci di kita sementara ya kita juga berperang nih. Perang antara hidup yang belum sejahtera gitu ya. Nah, nanti pertanyaan terakhir ini yang menarik ini dari Mas Krisna terkait bagaimana apakah kelompok kecil kita ini intelektual organik nah, mampu mengubah atau menjaga eksistensinya di tengah kondisi yang seperti ini. Jadi kalau dalam prinsip saya pribadi ya, kalau emang ada hal yang memang tidak bisa kita ubah, ya jangan terlalu juga dipaksakan gitu. Ada pernyataan Dr. Faurin Pais ya, mendudukkan idealisme itu juga harus mampu disandarkan dengan kemampuan membaca realitas. Nah, jadi idealitas kita itu harus disandarkan pada kemampuan membaca realitas. Dan kita harus paham memang, ya kadang kita tahu itu keliru, tapi kita nggak mampu mengubahnya. Ya, ketika itu tidak mampu kita ubah, ya jangan dipaksakan juga. Apalagi jika nanti resikonya malah balik ke kita jadi blunder. Intinya gimana? Intinya, tapi tetap yang penting kita masih punya kesadaran nih. Kita masih punya kesadaran bahwa hal itu nggak tepat gitu. Hal itu nggak sesuai. Dan kita masih punya pemikiran, karena pemikiran kita ini kan bebas ya. Tidak ada yang boleh menjustifikasi pemikiran orang. Nah, kita nggak boleh dijustice nih, pemikiran kita. Nah, paling tidak kita punya kesadaran itu dan mempertahankan kesadaran itu.
Dan itulah yang membedakan kita dengan robot ya. Karena kalau robot itu bekerja ya sesuai dengan perintah. Promnya seperti ChatGPT misalnya, masukkan prom keluar gitu. Nah, kita kan tidak. Kita masih punya kesadaran dan mempertahankan kesadaran itu yang penting. Lantas apakah hari ini kita belum mampu mengimplementasikannya? Ya, jangan dipaksakan juga karena kita juga membaca realitas ya dibanding di sisi lain kita punya idealisme, kita juga mampu membaca realitas. Mampu nggak itu dilaksanakan? Nah, saya sedikit-sedikit apa yang mengambil dari pengalaman empirik ini, Mas Dimas. Saya punya teman nih, dia juga sama-sama berprofesi sebagai guru dan dia bahkan guru sekolah dasar. Dia punya pandangan yang sangat idealis banget. Nah, kalau kata Mas Ginola ini kita boleh buka-bukaan di sini ya. Nah, saya buka-buka lah sedikit lagi. Saya buka-buka sedikit. Nah, barangkali ini juga terjadi di tempat lain ya, di institusi lain juga terjadi. Nah, ketika kita mau naik golongan yang ini ya, yang aparatur ya, nah, naik golongan dan lain sebagainya, itu selalu ada uang pelicin nih. Itu selalu ada. Padahal kalau kita bicara regulasi itu nggak boleh dan nggak ada gitu. Nah, teman saya ini sampai dia hampir 10 tahun dia nggak naik golongan. Padahal jatah 2,5 tahun itu udah bisa urus sih. Nah, gara-gara apa? Memegang idealismenya itu nggak sesuai regulasi, itu menyimpang, salah gitu. Hingga akhirnya apa? Dia coba mengurus dengan cara-cara organik, dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang ini gitu-gitu. Hingga akhirnya dia bertahan sampai 10 tahun itu. Dan pada akhirnya ya dia ngikut juga gitu. Karena memang memaksakan idealismenya di kondisi seperti itu tidak jadi gitu, tidak bisa. Nah, itu contoh kecil ya di dunia kita. Sama juga di ketika saya mengajar mendapatkan kurikulum yang nggak mungkin kurikulum itu bisa sampai kepada siswa gitu. Tetapi pengawas datang, pihak dinas pendidikan datang mengawasi kita dan itu harus disampaikan gitu. Nah, menentang kita di situ nggak mungkin gitu. Mau kita menentang. Nah, misalnya ada pengawas, pengawas ini nggak cocok ini nggak sesuai dengan SOP. Doh, tapi memang harus begini Pak. Ya saya nggak setuju dengan Bapak. Kan nggak mungkin juga gitu. Secara institusional kita itu salah di situ. Nah, jadi kemampuan eh, memiliki sandaran kita terhadap idealitas itu harus dibarengi dengan kemampuan membaca realitas. Itu seperti ungkapan dari Farudin Faiz. Saya pikir seperti itu. Nah, yang penting kita punya kesadaran bahwa hari ini pemikiran-pemikiran yang benar kita sudah duduk. Pemikiran-pemikiran yang keliru kita juga sudah paham. Paling tidak kesadaran itu harus kita jaga. Cara menjaganya ya dengan diskusi di ruang kecil seperti ini. Jadi bagian saya kenapa bergabung di ruangan ini untuk mempertahankan kesadaran saya, Mas Dimas. Iya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Iya ya, biar kita tetap berada dalam kesadaran yang benar gitu. Kalau kata tadi ngutip Rocky Gerung ya, saya ngutip lagi nih. Tersesat di jalan yang benar katanya gitu. Oke. Izin ini ya, coba menyinggung tadi pertanyaan dari Kasna ya soal kemungkinan mungkin atau tidak sih gitu kan. Ya sebenarnya ini challenge dalam pikiran kritis ya atau tradisi teori-teori kritis itu memang selalu dipertanyakan posibilitasnya gitu loh. Kemungkinan untuk dipraktekannya itu mungkin atau tidak sih gitu kan. Ya kalau ternyata sistem sekarang menguntungkan banyak pihak ya why not? Kenapa kita harus berganti sistem? Kalau yang lagi viral itu kan soal Wahabisme lingkungan itu. Wahabisme lingkungan lah. Kalau ternyata alam kita itu banyak gitu kan, kenapa harus dijaga gitu kan? Nah itu kan pemikiran-pemikiran yang membingungkan ya gitu kan. Jadi eh, itu mungkin challenge bagi kita yang belajar pemikiran kritis, tapi membayangkan dinamika kehidupan sosial politik tanpa pemikiran kritis itu kan jadi tirani banget ya, mengerikan gitu. Jadi ada sekelompok yang punya dominasi sangat powerful gitu ya, yang mengendalikan setiap lini hidup kita tanpa ada yang melakukan challenge gitu atas situasi itu gitu loh. Dan kalau kalau saya bilang ke murid-murid saya begini, Pak, teman-teman semua, mungkin gak sih Pak begitu gitu pemikiran kritis itu kan? Mungkin bagi orang-orang Prancis sebelum revolusi Prancis itu berpikir menggulingkan Louis XIV dan istrinya itu ya nggak mungkin gitu kan. Tapi ternyata ada satu titik di mana guillotine itu ya yang memancung Louis, saya lupa Louis XIV atau Louis XVI itu, ya akhirnya revolusi Prancis pecah juga gitu.
membayangkan kemerdekaan Indonesia setelah dijajah, saya nggak tahu nih tahunnya lagi direvisi sama pemerintah kan berapa ratus tahun ya. Ya, membayangkan kita keluar dari penjajahan pada saat itu ya terdengar utopis ya nggak mungkin gitu lah. Tapi ternyata terjadi juga. Reformasi ya. Saya lahir di tahun 99, pas banget dilantiknya Presiden Gus Dur. Jadi nggak merasakan hidup di era Orde Baru, tapi membaca cerita-cerita Orde Baru gitu kan. Membayangkan hidup di era Petrus, di era bawa bukunya Marx saja harus diplastikin gitu ya. Takut diciduk di mana-mana, itu kan mengerikan banget. Tapi ternyata di satu momen terjadi juga reformasi gitu loh. Jadi harapan itu sebenarnya selalu ada ya gitu kan. Selalu ada segala kemungkinan terjadi bagi kelompok agamawan ya segala sesuatu udah ada yang ngatur lah yang zolim akan kalah dan yang benar akan menang gitu ya. Keyakinan-keyakinan itu yang ditompang oleh rasionalitas kritis itu akan tetap membawa harapan ya untuk kita semua semacam itu. Boleh dari teman-teman yang lain boleh yang mau open mic terkait dengan chapter ini. Silakan, adakah yang mau berpendapat, bertanya, atau tadi ya soal pemikiran Gramsci ya, pemikiran Gramsci. Kalau belum, saya ada analisis juga ya di sini kalau tadi soal civic responsibilities yang dikaitkan dengan ikut pemilu, bayar pajak, taat pada aturan itu menjadi ukuran bagi warga negara yang dianggap bertanggung jawab gitu. eh Misalnya saya nggak tahu mungkin Pak Anto udah tahu ya soal capaian pembelajaran PKN itu setahu saya diselaraskan sama kebijakan BPIP gitu. Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dipimpin oleh seorang ketua umum partai politik yaitu menentukan arah bagaimana menciptakan ya atau mengcreate warga negara yang dianggap Pancasilais dan tidak Pancasilais gitu kan. Nah, itu bagian dari civic responsibilities yang diproduksi oleh kekuasaan. Sedangkan keadilan sosial, kesetaraan, dan lain sebagainya tidak menjadi faktor yang utama gitu. Dan kemampuan kita untuk menganalisis persoalan pendidikan secara struktural itu sebenarnya kita butuhkan agar persoalan pendidikan itu tidak selalu disalahkan kepada guru ya gitu. Jadi seolah-olah pembelajaran, pedagogi, pendidikan yang tidak berkualitas itu karena gurunya itu tidak berkualitas misalnya. Padahal permasalahannya struktural ya, tidak individual gitu. Apa seolah-olah makanya banyak workshop-workshop ya. Ini mulai deep learning lagi itu kan, joyful gitu kan. Kalau di Pak Anto joyful itu artinya apa? Bikin konten, ice breaking dan lain sebagainya. Kalau di tempat saya tuh beda Pak Anto. Yang namanya pembelajaran menyenangkan itu kalau nilainya 90. Kalau hasil ujiannya 70, pembelajaran tidak menyenangkan gitu. Kalau pembelajarannya dikasih tugas merangkum aja, udah ngerangkum aja deh yang ada di buku paket, dapat nilai 98. Oh, sangat menyenangkan itu pembelajaran gitu kan. Nah, jadi ini jadi problematis ya teman-teman semua ya di sini ya bahwa persoalan pedagogi, kurikulum, pendidikan ini juga bersifat struktural, tidak hanya individual. Silakan Kak Sharon. Aku cuma ada apa tambahan tentang ketidakmungkinan tadi itu ya, tentang imposibilitas sesuatu gitu. Kalau menurut aku malah justru ketidakmungkinan sesuatu itu adalah fondasi di mana perjuangan itu harus dimulai gitu loh. Justru kan sesuatu itu mungkin itulah yang itu tuh bisa jadi pintu masuk kita untuk uh, menjadikan kayak kayak we have to demand the impossible gitu loh sebenarnya. Jadi kalau misalnya dan itu kan juga salah satu ajaran pemikiran Gramsci itu kan karena uh, yang kita bayangkan sebagai possible itu tuh diajarkan oleh kaum penindas gitu. Kalau misalnya kita dari awal wah ini possible gak ya? Justru itulah yang harus kita refleksikan. Justru kita harus selalu menuntut yang impossible tersebut gitu. Jadi kalau misalnya tadi aku agak kurang uh, setuju dengan yang tadi bilang idealisme kita harus bersandar dengan realisme, justru itu kan yang dilawan oleh Gramsci kan. Gramsci bahkan yang mengingatkan kita
jangan sampai idealisme kita itu disetir oleh realisme yang ada sekarang gitu. Soalnya realisme yang ada sekarang itu ya dibentuk oleh yang menindas kita sekarang gitu. Justru kalau kita merasakan sesuatu itu tidak mungkin, malah itulah yang harus kita kejar, ketidakmungkinan tersebut gitu. Ketidakmungkinan tersebut yang harus kita perjuangkan. Jadi bagus kalau kita merasa sesuatu tidak mungkin, berarti itulah yang harus kita tuju gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you Kak Sharon. Ya, pemikiran kritis tuh justru membuka posibilitas itu ya. Karena kalau kita mengikuti alur berpikir sistem yang mapan, ya, ya terlihat sangat tidak mungkin gitu ya. Tapi justru pemikiran kritis yang membuka segala kemungkinan ya. Ya kalau saya membayangkan kalau tidak Mars itu nggak lahir ya kita nggak pernah tahu kalau kita tuh sedang berada dalam kondisi eksploitasi, alienasi gitu ya. Kalau Gramsci tidak lahir, ya kita tidak pernah tahu bahwa kekuasaan itu bisa bermain dalam ranah-ranah yang sehalus itu gitu. Nah, ternyata justru itu membuka potensi dan kemungkinan kita untuk melakukan counter hegemoni ya, gitu. Karena kalau ternyata kekuasaan kelompok dominan itu menggunakan sarana-sarana media, sarana halus, sarana pedagogi untuk melanggengkan kekuasaannya, berarti kita sebenarnya bisa menggunakan sarana yang sama untuk melakukan counter hegemoni itu gitu loh. Ya, yang saya tangkap dari pendapatnya Kak Sheran tadi ya, justru pemikiran kritis membuka posibilitas itu. Silakan ada yang lain, ada yang mau kasih input? Baik, saya juga Eh, menambahkan sedikit ya, Mas Oh Dimas. iya, monggo Mas monggo. Arianta dulu. Iya, iya, benar sekali ya, Kak Sharon tadi menyampaikan hal itu bahwa itu menjadi landasan awal kita untuk bergerak. Cuman sekali lagi bahwa saya tidak menyatakan bahwa kita harus diam saja di tempat ya. Nah, kalau barangkali ini menjadi langkah awal ya ini menjadi langkah awal. Tapi untuk memulai langkah berikutnya, kita kan juga perlu ini, perlu plan dan perencanaan kegiatan. Jadi saya gini, saya pernah membuat komunitas guru, yang komunitas tersebut ini empiris ya empiris, Eh, menyadarkan tentang bahwa ternyata guru itu juga banyak kesalahannya gitu. Menyadarkan nih supaya menjadi guru yang memang sadar tugasnya, sadar tupoksinya. Ya, karena setelah kita amati banyak guru yang ya datang juga terlambat, sementara di kesempatan lain dia menghukum siswa terlambat. Ya, mana banyak guru yang menghukum siswa yang ngomongnya nggak sopan, sementara guru tersebut juga ngomong hal yang nggak sopan gitu. Nah ini terjadi seperti ini. Maka saya pernah mengajak mencoba memantik teman-teman satu profesi, yuk kita gerak yuk. Ini kan ini sadar kita salah kan gitu. Ini mulai dari nongkrong-nongkrong aja nih Bang bahasan. Nongkrong di warung kopi, ini salah kita kan begitu. Ya salah yuk kita bikin komunitas guru berintegritas yang mulai menyadarkan kesalahan-kesalahan tersebut yang kemudian kita bergerak bersama menjadi guru yang benar-benar berintegritas. Dan ternyata emang saya nggak punya teman gitu. Saya bikin komunitas sampai akhirnya saya sendiri gitu. Saya nggak punya teman. Jadi memang benar Kak Seren bilang itu memang itu menjadi langkah awal. Cuma untuk langkah berikutnya, saya tidak menyatakan juga apa yang saya jawab tadi itu stop sampai di situ tidak. Nah, tapi ketika ada kesempatan untuk bisa melanjutkan langkah ya kita lanjutkan begitu. Nah sampai saat ini saya nggak punya teman tuh saya buat komunitas bahkan waktu itu difasilitasi PMM ya di PMM. Nah, biar bermanfaat saya juga gunakan. Tak ada yang mau bergabung gitu ya. Nah, tidak ada yang bergabung dan mungkin menyadari sendiri-sendiri mungkin ya. Lebih ke refleksi diri sendiri nggak cocok aku kayaknya ikut itu gitu ya. Nah, ya sebenarnya saya sendiri juga nggak menyatakan bahwa saya cocok gitu tapi kan kita harus memulai gitu mau sampai kapan kita menjadi seorang yang diteladani tapi nyatanya nggak layak diteladani gitu mau sampai kapan kita harus bisa memberikan contoh yang baik tapi ternyata kita nggak layak dijadikan contoh. Nah saya buat inisiatif untuk membuat guru integritas dan ternyata nggak ada yang mau bergabung. Itu sampai akhir tuh nggak ada yang sampai saat ini. Nah, jadi memang kesadaran kita untuk merubah memang harus menyadari juga plan berikutnya apa nih yang mau dikerjain. Kalau memang sudah terlampak, sudah nampak ya, dan kelihatan bahwa ini potensial untuk kita lakukan, ya silakan. Bukan berarti saya katakan memahami realitas ketika sudah paham itu nggak bisa, kita stop, tidak. Bahkan sudah dijawab sendiri sebenarnya Kak Seran tadi, itu menjadi langkah awal. Dan langkah berikutnya ya kita melihat potensi berikutnya. Kalau emang mungkin kan kita lanjutkan lagi. Seperti kita gerakan yang sekarang ini, gerakan organik yang saat ini. Nah, jika memungkinkan untuk dilanjutkan misalnya, ya kita kenapa tidak lanjutkan gitu. Mungkin seperti itu Kak Dimas.
Iya, kalau saya analisis kenapa teman-temannya Pak Anto nggak ikuti komunitasnya karena nggak ada insentifnya. Udah, Iya, Ginola itu mau juga open benar. mic-nya. Ah, iya. Tadi yang dibilang eh Mas Pak Syera itu ada benarnya juga. Sebagai langkah awal ya mungkin sebagai mahasiswa saya juga ya itu perlu dilakukan ya. Gerakan yang memang sekiranya itu impossible jadi possible gitu. Dan tadi juga seperti jawaban saya agak mirip-mirip cuman ya mungkin agak berbeda case sedikit gitu. Saya juga pernah gitu membangun suatu apa ya komunitas belajar sekolah politik gitu ya di kampus dan itu juga dibantu juga oleh dosen saya ya. Mungkin awal-awal itu cukup apa memiliki daya tarik gitu. Nah, tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya itu ya udah ujung-ujungnya juga yang memang konsisten itu ya udah saya aja padahal niatnya itu sekolah politik itu ditujukan untuk menciptakan suatu gerakan yang lebih masif lagi gitu. Meskipun belum secara nasional skalanya, dalam skala universitas dulu gitu. Kita coba membangun kesadaran kritis mahasiswa di UNJ waktu itu, cuman ya alhasil apa? Gak ada yang namanya gerakan yang otentik atau secara kolektif gitu. Karena dari pengalaman empiris saya juga ya sebagai mahasiswa ya, terutama di beberapa pergerakan ya, bahwa kebanyakan dari mereka saja itu sudah kalau kata apa Gramsci itu ya udah mereka tuh udah termakan secara halus gitu hegemoni kekuasaan mereka gitu. Mereka tuh hanya atas dasar kepentingan golongan mereka aja. Mau itu gerakan yang kemarin di demo mahasiswa atau apa ya meskipun ya saya juga ikut membersamai ya. Tapi gak ada gerakan yang benar-benar pure otentik. Mereka itu semua ditunggangi. Mereka itu semua pragmatis. Nah, itu masalah kita. Gak ada benar-benar gerakan yang kolektif lalu idealis gitu. Itu suatu problem ya untuk kita ya. Bagaimana caranya kita tuh menciptakan suatu gerakan yang progresif, berdampak ya terutama ya. Terutama kalau jika berbicara possibility ya itu memang sudah dilakukan juga gitu dalam berbagai macam gerakan, bagaimana rezim Soeharto jatuh, bagaimana rezim Habibie jatuh dan lain sebagainya. Itu atas dasar apa? Gerakan kolektif. Tapi di sini yang menjadi masalah secara sosiologis ya, bahwa masyarakat itu ya ini ya mohon maaf ya, mungkin sudah termakan oleh hegemoni-hegemoni liberal yang memang mencoba eh, merasuk di dari media digital gitu. Jadi ini semacam apa ya? Pembodohan gitu secara struktural gitu. Kalau kalau secara sosiologis ya menurut saya gitu. Tapi untuk langkah awalan itu saya sepakat dari Bung tadi siapa Mas Vera ya? Kak Vera. Sheran. Iya. Tapi secara realitas ya dari realitas saat ini saya belum menemukan ya bahwa adanya suatu gerakan kolektif yang bisa merubah suatu sistem atau tata kelola yang ada gitu. Saya kira gitu, Mas. Hmm. Oke, terima kasih Ginola ya. Sebelum ke Kak Sheran, ke Pak Wahyu Munanto dulu boleh? Oke, terima kasih Mas Dimas atas waktunya. Iya, saya juga ingin ini ya. Sebenarnya sih saya nggak tahu ini Gramsci apa bukan gitu. Tapi cerita pengalaman sendiri kali ya kalau saya mungkin mungkin Mas Dimas lah mungkin tahu lah. Saya sendiri kan sebenarnya mengembangkan apa ya konsep sendiri gitu untuk ngajar gitu misalkan sosiologi dengan sosiofotografi gitu. Ini berkaitan dengan tadi mungkin pembahasan tentang idealisme harus bersandar realitas atau gimana. Ya saya setuju dengan pernyataan pemateri bahwa bertahan itu ya bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain gitu. Secara individu ya misalkan saya yang membuat konsep itu dari mulai
eh, apa konsep sosiofotografinya, terus bikin jurnalnya, dibikin empiris sampai jadi bukunya gitu. Sebenarnya itu maksudnya bertahan, mungkin itu memelihara kesadaran kita tuh di tingkat itu gitu. Jika mungkin tadi pemateri bilang gue bikin komunitas nggak ada temennya, saya sama gitu. Saya juga dulu waktu awal-awal ya dianggap aneh gitu. Ini ngapain sih gue belajar moto-moto gitu misalkan. Tapi kalau dikaitkan dengan Gramsci kan sebenarnya kita menempatkan siswa sebagai subjek misalkan dalam memahami apa ya membentuk realitas sosial mereka sendiri itu udah masuk dalam ranahnya Gramsci gitu. Uh, Intinya mereka apa ya motret kelas bawah dan berani menyuarakan suara siswa lewat foto itu menurut saya udah masuk dalam intelektual organik ya buat siswanya gitu. Bahkan siswa sendiri di sini dikasih kesempatan dalam sosiofotografi jadi intelektual organik kalau menurut saya gitu. Uh, Apa ya dan fotografi menurut saya juga kalau dalam buku saya tulis ada fotografi beraliran kritis bahwa ya fotografi bisa jadi alat counter hegemoni atau perlawanan gitu. Uh, Praktiknya gitu bahwa di situ masuk dalam mungkin kalau bahasanya budaya praktik progresif lah yang membangun kesadaran kolektif melalui citra visual berupa foto gitu. Kalau saya melihatnya dari situ. Uh, Intinya sih sebenarnya kalau saya melihatnya kalau metode saya sendiri misalkan kalau saya mikirnya dulu ya ya seperti itu sih bahwa fotografi itu ya alat kultural untuk uh, masyarakat sipil ya khususnya siswa untuk membangun hegemoni tandingan dengan menyajikan ya visual atau realitas visual lewat foto gitu secara kritis ya untuk sebenarnya sih memperkuat apa ya menciptakan kesadaran kelas juga khususnya siswa-siswa saya gitu bahwa realitas itu sebenarnya di luar kita yang di kelas kena AC atau apapun itu ada loh di luar tuh yang begini 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 gitu ya sebenarnya sih itu aja saya nggak tahu ini masuk atau tidak sebenarnya dihubung-hubungin aja sebenarnya untuk menjawab bahwa ya bertahan itu bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa gitu walaupun secara individu ya kita harus memelihara itu ya syukur-syukur bisa dituangkan dalam sebuah eh, apa ya ibaratnya ya tulisan lah ya ibaratnya kalau kata Pramudia kan dulu saya juga ingat dosen-dosen saya dulu ya nulis itu apa ya ibaratnya kita tuh disebut dulu ya waktu kuliah tahun 2005 di sosiologi UNJ jadi saya ingat banget ada salah satu dosen yang bilang bahwa ya nulis itu apa ya ibaratnya sebagai perwujudan bahwa kamu itu guru guru sosiologi beneran gitu bedanya karena waktu itu lulusan guru sosiologi itu belum ada dari pendidikan sosiologi pada zaman itu ya karena kita baru waktu itu dia sampai ngomong begitu jadi saya masih megang kata-kata itu sampai sekarang ya berarti saya bertahan dengan idealisme saya ya pakai tulisan kalau saya sampai sekarang masih menganggap itu bahwa itu jalan saya untuk mempertahankan kesadaran saya. Terima kasih Mas Dimas dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Wahyu. Tadi dari Kak Shelan, silakan boleh. Iya, ya, maksudnya aku juga setuju dengan apa yang tadi sudah diutarakan sama teman-teman semuanya. Dan iya memang berat gitu ya kan juga kalau misalnya kita ambil contoh yang lain yang bisa kita lihat sekarang dengan konteks Indonesia itu misalnya kayak di Bali kan ada krisis di mana banyak petani yang menjual sawahnya sendiri gitu kan untuk dijadiin villa. Jadi mereka menjual lahan sawahnya dan itu biasanya dijual ke orang asing dan orang asing menggunakan sawahnya itu dijadiin villa dan gitu lah. Makanya sekarang di Bali lagi ada krisis lahan gitu. Dan kalau kita lihat itu kok bisa ya. Itu kan juga sudah diterangkan sama Gramsci itu kan. Jadi kan Gramsci itu kan juga salah satu uh, ideologinya yang membuat dia sangat influensial sampai sekarang itu yang membedakan dari Marx gitu ya. Kenapa wah neo-Marxis gitu? Karena bagi Gramsci kan ya bukan hanya masalah ini loh penguasaan apa mode apa means of production gitu.
tapi juga masalah ideologi. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita lihat, jadi kejahatannya kaum penindas itu kan bukan hanya mereka ngerebut tanah lahan petani di Bali, ada juga kasus kayak gitu, tapi juga yang lebih jahat lagi adalah kok bisa petani Bali itu mengadopsi pola pikir si penindas gitu, kayak ini dia udah lahan gue jual gitu biar untuk lahan invasi, itu kan berarti kan dia sudah mengadopsi ideologi kapitalis gitu. Itu kan kejahat, itu the root of evil-nya di situ gitu loh. Dan itu kok bisa terjadi kenapa? Dan itu kan yang berusaha Gramsci perangi gitu kan biar itu nggak kejadian gitu. Di sini kan kita juga bisa lihat bahwa ya memang kapitalisme itu antitesis dari hubungan sosial masyarakat gitu. Tadinya yang kayak dulu di Bali sawah itu bukan hanya sekedar sawah untuk garap lahan gitu ya, tak panen, tapi kan sawah juga hubungan antara, itu tuh pusat hubungan antara budaya dan manusia di situ gitu. Tapi itu sudah hilang, sudah dilikuidasi oleh sirkulasi kapital. Di situ kan kita juga bisa lihat makanya kenapa kok sangat susah gitu ya membentuk komunitas gitu. Di bawah sistem kapitalisme emang sulit gitu. Makanya kita juga harus sadar bahwa komunitas itu bukan abstraksi juga gitu. Kayak aku pun di sini gitu untuk bisa men, me, apa sih, mensustain, sorry ya kayak bahasa Indonesia aku jelek banget, kayak untuk bisa mensustain ketahanan organisasiku di sini, emang aku harus show up 24/7 gitu loh untuk mereka. Jadi untuk uh, uh, kalau misalnya kita sudah berkomitmen uh, di sini kapitalisme itu sesuatu yang harus kita perangi dan itu hal yang buruk, berarti intinya adalah kita harus menghormati hubungan antar manusia gitu ya. Dan hubungan antar manusia itulah yang harus kita kembalikan harus kita hormati lagi gitu. Dan itu yang dan itu emang sulit gitu. Sulit karena memang situasinya tidak mendukung. Kalau misalnya situasi yang mendukung ya kita juga nggak akan ngomongin hal ini gak sih, kayak kayak case close gitu loh, udah selesai, solusinya udah ada di depan mata kan gitu. Makanya jadi kayak, tapi toh buktinya kayak forum ini aja sekarang partisipan kita ada 34. Ini kita semua di sini nggak dibayar loh, tapi kita di sini dengan senang hati mau ikut. Berarti kan di sini juga kita lihat memang sulit, tapi bukan berarti ini tidak patut untuk diperjuangkan gitu. Menurut aku malah sesuatu yang sulit, justru karena sesuatu itu sulit, berarti itu tandanya itu sesuatu yang patut kita perjuangkan itu sih. Jadi maksud aku, dan memang sulit membangun komunitas, semuanya itu sangat sulit. Tapi ya itulah yang membuat itu sesuatu yang terhormat dan memang harus kita perjuangkan. Itu sih. Terima kasih. Thank you Kak Sheran ya. Ya kalau saya dapat poinnya ya dari diskusi kita yang menarik. Ini dua pertemuan menarik ya kita ya dari pertemuan awal dan pertemuan kedua ini gitu ya. Jadi Gramsci itu justru membuka posibilitas ya, kemungkinan yang mungkin tidak terlihat dalam Marxisme kali ya. Tadi kalau kata Kak Sheran kan tidak hanya fokus pada means of productionnya gitu kan. Kalau kita belajar pemikirannya Marx itu kan dalam tahap-tahapnya sampai komunisme itu diktator proletariat dan lain sebagainya itu mulai dari kesadaran kelas, kemudian sampai diktator proletariat dan sampai pada revolusi komunisme itu kan ya mensyaratkan apa adanya pergerakan untuk merebut means of production itu ya gitu, mode-mode produksi dan lain sebagainya gitu. Nah, justru Gramsci melihat hal yang sepertinya tidak mungkin dalam pemikirannya Marx itu lewat ideologi gitu ya. Karena ternyata kapitalisme bekerja tidak hanya karena fakta mereka punya mode-mode produksi atau punya alat-alat produksi, tapi mereka juga bekerja dalam kerangka ideologis yang tidak pernah kita sadari itu. Nah, Gramsci memberikan perangkat kita untuk memahami bagaimana cara kapitalisme meneguhkan kekuasaannya melalui perangkat-perangkat yang bersifat ideologis gitu ya. Jadi posibilitas justru dibuka oleh Gramsci meskipun itu sulit. Tadi kalau kata Kasiran justru karena itu sulit, itulah yang layak kita perjuangkan semacam itu. Ada lagi dari teman-teman yang hadir yang mau memberikan pendapatnya. Baik, kalau tidak ada mungkin Oh kita saya boleh cukupkan nih. ya.
Oh, siapa nih? Oh Mas ya, Dimas. silakan. Ya, Pak Iwan, silakan. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Saya mendengar diskusinya ya pas bagian presentasi masih di jalan. Em, ya sebagai pembaca Gramsci ya yang nggak beres-beres bacanya karena yang Prison Notebook terjemahan yang mana yang saya punya itu saya muter-muter nggak beres-beres bacanya gitu ya. Hanya melalui buku-buku yang ditulis oleh orang Indonesia yang menafsirkan dan mempermudah itu. Teman-teman saya di P2G di sini ya ada Pak Rahmat juga, ada Pak Nathan juga. Terima kasih sudah membuka forum seperti ini. Menurut saya Gramsci itu ada dilemanya ya ketika dia relevan ya. Basic saya guru sejarah Mas Dimas ngajar di Pondok Pesantren Sakofah di Jagakarsa. Eh, Dilemanya tuh begini ya. Karena saya guru sejarah gitu. Seingat saya Gramsci itu kan nulis sewaktu di penjara ya makanya disebutnya prison notebook. Asumsinya pikiran itu lahir ketika dia di penjara. Dan kalau kalau kita menganggap setiap lingkungan itu menentukan karakter pemikiran gitu, kira-kira kan itu pemikiran orang di penjara, kira-kira gitu ya Mas Dimas ya. Tapi kalau ternyata apa yang disampaikan Gramsci itu cukup relevan dengan kehidupan kita, berarti kita saat ini dalam penjara, kira-kira gitu. Jadi mungkin seperti itu. Nah, yang kedua adalah tadi ya soal teman-teman yang cerita soal sulitnya membentuk membentuk komunitas ya. Saya juga pernah gagal ya membentuk komunitas, tapi kalau bicara ketidakmungkinan, kira-kira mungkin beberapa tahun lalu saya juga mengalami itu ya bahwa guru dalam konteks karir kesejahteraan, apalagi kalau lihat komentarnya Pak Krisna ini ya, bagaimana ini, bagaimana itu dan lain sebagainya, saya kira itu pertanyaan yang paling umum ya diungkapkan. Tapi menurut saya, apa yang terjadi beberapa belakangan, saya melihat bahwa kemungkinan untuk advokasi guru ya dalam konteks blok historis itu bisa dilakukan karena ya selain ada sampel-sampel gagal, kita juga punya sampel-sampel berhasil gitu kan kira-kira gitu. Misalkan kalau pengalaman kecil pribadi misalkan ketika teman-teman lihat isu cleansing guru honorer di DKI Jakarta ya pernah dengar nggak? Selama puluhan tahun, saya nggak tahu mungkin ratusan tahun, tidak pernah ada kebayang bahwa guru honorer itu bisa membalikan keadaan, teman-teman. Yang kedua, mengumpulkan 2.500 kepala sekolah di Veldrum UNJ untuk merapatkan nasib guru honorer. Dan hari ini seingat saya ya, mungkin dikonfirmasi, teman-teman guru honorer yang kena cleansing itu honorer murni ya, kastanya paling bawah, itu sekarang sudah dikontrak Pemda dengan gaji UMR gitu. Jadi saya kira itu adalah contoh sebetulnya meskipun ya di belakang itu ada kerja keras ya Mas Dimas ya. Di belakang itu kita pendataan, penelitian, rapat-rapat malam dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya teorinya Gramsci itu justru dipakai untuk tadi ya membuka kemungkinan ya. Saya memahami juga ya tadi siapa ya saya lupa namanya yang mengatakan kita harus realistis itu betul. Karena eh, waktu kasus di DKI Jakarta sendiri pun, kalau kita tidak memakai istilah realistis, saya memahami realistis itu soal teknis administrasi, Mas Dimas. Ibaratnya gini ya, dalam dalam konteks perlawanan, dalam konteks blok historis, dalam konteks intelektual organik, kan nggak semuanya harus tampil, kira-kira gitu. Ada yang digorong-gorong, ada yang menyediakan data dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa realistis itu yang dimaksud seperti itu. Misalkan belum waktunya melawan kepala sekolah, hari Senin sudah melawan kepala sekolah itu konyol menurut saya gitu. Mungkin melawannya nanti berstrategi dulu gitu. Jadi waka kurikulum dulu gitu. Atau punya teman dekat pengawas dinas dulu gitu. Sehingga kemudian kan nggak masuk akal ya kita melawan kepala sekolah tapi tidak punya relasi dengan pengawas kan kira-kira itu. Nah, ini juga best practice di wilayah Jawa Barat. Ketika honorer di Jawa Barat berhasil mengadvokasi honorer sekitar 400 itu berhasil mendesak Pemda untuk menyelamatkan nasib mereka. Masalahnya adalah teknis lagi nih, kita bicara realistis. Ternyata guru itu nggak bisa dapat akses guru sebanyak itu. Yang bisa itu ya dinas dan pengawas.
ternyata kita hanya butuh satu pengawas yang pro terhadap guru honorer dan dia bisa ngasih akses data sama kita. Jadi artinya saya memahami yang tadi disebut realistis ya, ya dosen yang idealis gitu. Ya kita juga berpolitik kira-kira nggak yang konyol-konyol banget gitu kan. Kalau yang dilawannya kepala sekolah ya kita juga harus harus berpolitik gitu dalam arti tapi ya tidak dengan jargon gitu ya. Maksudnya dengan kepala dinas yang juga sama-sama progresif ya nggak begitu. Kita tetap bisa berkoalisi dengan mereka tanpa harus mereka progresif, tapi minimal mereka berpihak sama kita. Dan kalau ada apa-apa mereka berpihak sama guru honorer kira-kira gitu. Nah, saya kira itu bisa dijadikan acuan ya. Dua contoh itu menurut saya sangat sangat luar biasa juga bahwa tadi ya guru sendiri pun sebetulnya nggak bisa Mas Dimas ya harus dengan ada orang pengawasnya, ada dinas pendidikan PNS TU-TU-nya yang pro sama kita dan lain sebagainya. Jadi itu saya kira lebih masuk akal kalau itu dilakukan dan saya kira teman-teman mungkin bisa apa ya saling belajar kita dari situasi-situasi tersebut ya. Kalau soal gagal saya juga banyak lah. Kita bicara besar, tapi misalkan politik di sekolah pun kita tidak selesai. Tapi saya kira tidak untuk berkecil hati gitu ya. Ya kita realistis juga dalam arti ya kalau yang dilawannya kepala sekolah ya dekeknya ya harus dinas kira-kira gitu. Dan ini masalah masalah strategi menurut saya bukan di wilayah soal ketidakmungkinan ya. Itu saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iman dari P2G ya untuk bagian advokasi. Betul. Oke, tadi ya membayangkan pemikiran Gramsci dalam penjara, ya kita berada dalam penjara ideologis itu. Dan ya tadi ya seperti yang saya sebutkan tentang apakah itu revolusi Prancis, kemerdekaan reformasi, atau kasus-kasus kecil yang ditangani oleh P2G, bisa kok gitu loh. Bahwa gagal ya ada momen-momen di mana kita gagal menembus tembok kekuasaan itu ya, tapi kasus cleansing, kemudian Jawa Barat dan lain sebagainya, itu justru menjadi bukti nyata ya bahwa dengan kita berserikat ya, kita berelasi, kita saling berhimpun gitu ya, itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kita untuk bisa mengurai persoalan ya, mencari akar permasalahan dan berafiliasi dengan tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok tertentu yang bisa melancarkan gerakan kita tentu demi demi keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat ya gitu. Jadi lagi-lagi posibilitas itu dibuka dalam konteks Gramsci itu gitu ya. Gramsci melihat posibilitas dalam penjara gitu kan. Nah, berarti kan Gramsci memberikan harapan ya ke kita gitu. Meskipun dia di penjara, tapi posibilitas itu tetap ada. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan pendapatnya? Saya pikir ini forum yang sangat menarik ya karena banyak praktisi, banyak teman-teman guru yang langsung memahami ya persoalan di lapangan dan juga di dalamnya ada para akademisi yang bisa mendudukan beberapa konsep-konsep yang lebih epistemik ya soal Gramsci. Nanti kita juga bahas tentang demokratisasi dan lain sebagainya. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan pada. Adakah lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan cukupkan ya pertemuan pada malam hari ini yang sangat menarik ya. Lagi-lagi lebih dari 1,5 jam ini menunjukkan concern kita ya terhadap pedagogi kritis yang belum menjadi diskursus utama dalam perbincangan pendidikan di Indonesia ya atau di antara guru. Saya mau mengingatkan lagi untuk besok ya, untuk besok Logos dan Forward Library akan mengadakan kelas filsafat pendidikan lagi ya setelah kemarin sudah membahas pemikiran dari Plutarch. Untuk besok agendanya akan membahas pemikiran terkait dengan Pitagoras, matematika, musik, dan agama ya jam 8 malam lagi. Teman-teman boleh join lagi nih di Logos dan Forward Library. Terima kasih semuanya, mari kita terus berjuang. Kita harus terus berjuang teman-teman semua. Kemudian untuk minggu depan Henry Jirok Studies dan Logos akan melanjutkan diskusinya terkait dengan chapter ketiga ya, yaitu The Promise of Critical Pedagogy in the Age of Globalization Towards a Pedagogy of Democratization yang akan dibawakan oleh Adisti Kiandra Dahayu. Ya, dia adalah seorang siswi SMA. Nah,
Kemarin dari dosen, sekarang dari guru. Nah, besok kita lihat perspektif dari seorang siswi ya. SMA melihat pemikiran Henry Giroux terkait dengan demokratisasi pedagogi dalam era globalisasi. Baik, itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam.